Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 15 Mei 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Kisah Rasul bab 13 ayat 13-25. Sebagai bacaan yang pertama mengisahkan bagaimana khotbah Paulus setelah dibacakan dari kitab nabi-nabi. Paulus menegaskan bahwa Yesus yang diutus Bapa dan telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan Dia sebagai juru selamat yang menyelamatkan bangsanya dari perbudakan dosa. Allah yang Maha Kuasa yang menuntun nenek moyang mereka di padang gurun memasuki tanah terjanji. Allah yang sungguh menepati janjinya membangkitkan Yesus sebagai juru selamat. Sedangkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 16-20, Yesus berbicara soal barang siapa yang menerima utusannya berarti menerima Dia, dan barang siapa menerima Dia menerima Bapa yang telah mengutusnya. Dengan demikian semakin jelas untuk mengenal Bapa dan menerima Bapa, orang harus menerima utusan Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan, setiap kali ada ibadat, ada Ekaristi, setelah dibacakan sabda Tuhan, imam atau pemimpin ibadat menerangkan arti sabda yang baru didengarkan. Karena tidak setiap orang paham akan arti itu. Maka seperti Paulus menerangkan isi dari kitab nabi-nabi agar maksudnya jelas. Maka setelah pembacaan sabda Tuhan dibarengi dengan penjelasan yang kita kenal dengan homili, dan kita bersyukur dalam Gereja Katolik mereka-mereka yang dianggap cakap mendapat bekal boleh menjelaskan, menerangkan kitab suci
kepada umat. Dengan demikian, arti sabda Tuhan ini boleh dinantikan akan diterangkan sama dimanapun juga. Oleh karena itu, untuk menerangkan kitab suci, hanya mereka-mereka yang punya kualitas dan diberi kewenangan dan diangkat cakap untuk menyampaikannya, agar orang tidak semau gue menerangkan kitab suci. Itulah sebabnya maka hanya orang-orang yang punya studi mengenai sabda Tuhan atau minimal mendapatkan pengajaran tentang itu boleh menjelaskan kitab suci. Sedangkan untuk renungan pribadi, siapapun boleh merenungkan. Dengan menerangkan kitab suci dari sumber yang sama, maka iman kita akan dijamin tetap otentik. Sekali lagi dibedakan antara permenungan kita dan penafsiran. Siapapun juga boleh merenungkan kitab suci, tetapi yang menafsirkan dan menjelaskan hanya mereka yang dianggap cakap agar tidak menyesatkan banyak orang. Sehingga apa yang kita miliki akhirnya tetap terjaga, terjamin oleh magisterium. Dihubungkan dengan bacaan Injil, barang siapa menerima pewartaan sabda, ia menerima yang diwartakan, yakni Yesus Kristus. Dan barang siapa menerima Yesus Kristus, menerima Bapa yang mengutusnya. Maka dengan mendalami sabda Tuhan, kita akan sampai pada pengalaman iman. Yesuslah utusan Allah. Sekali lagi saya katakan, untuk merenungkan kitab suci dan bicara apa kitab suci itu, siapapun boleh. Itu pengalaman iman pribadi. Tetapi tidak otomatis berlaku untuk orang lain. Sedangkan mereka-mereka yang dipilih untuk menafsirkan, untuk mempelajari, bisa mengajarkannya. Kalau seorang imam dianggap cakap dan lulus teologi, dia bisa mengajarkannya kepada umat. Sedangkan yang lain perlu kursus-kursus atau penambahan-penambahan ilmu agar tidak menyimpang dari arti yang mau dikatakan. Maka dalam gereja Katolik tidak ada pendapat pribadi yang bisa diajarkan kepada orang lain. Wahyu pribadi ada, tetapi tidak bisa dipaksakan untuk orang lain.
Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jaga ini semua agar kita tetap menjadi satu komunio Gereja Katolik. Iman yang dijaga magisterium, dan kita terus ikut ambil bagian dalam menjaganya, agar akhirnya kita dimampukan untuk sungguh setia akan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan kami, yang berikan kepada kami keyakinan akan kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh, berkembang, dan kokoh kuat, tidak digoyahkan oleh kuasa manapun juga. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, terus Engkau dorong, Engkau kuatkan, agar kami tetap setia kepadamu dalam situasi apapun juga. Dan semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan kebantu mengurai, agar akhirnya kami tetap setia di dalam iman. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar tetap memiliki pola hidup yang sehat. Agar kita sehat, maka keluarga sehat, sama sehat. Terima kasih semua usaha panjenengan dalam ambil bagian untuk mewartakan Injil bersama gereja, lewat doa-doa, pemberian diri, tenaga, karya, dan juga dana yang sungguh akan memperkuat gereja. Terima kasih untuk semua keberanian panjenengan dalam ambil bagian membantu penggalangan dana Paroki Bandung Gunung Kidul. Masih tunggu sampai tanggal 25. Bila membutuhkan amplop tersedia di atas kotak dekat pintu masuk. Atau transfer. Bila transfer, mohon beritahu kepada gereja agar bisa direkap. Minggu depan ada penjualan kupon berhadiah untuk penyelesaian gereja Sendang Gua Semarang. Mari berbondong-bondong kita borong kuponnya, agar kita membantu mereka dalam melaksanakan gereja, sekaligus siapa tahu mendapatkan hadiah. Minggu depan juga akan ada aksi panggilan yang mendatangkan biar-biarawati yang akan tinggal di lingkungan untuk menumbuhkan benih-benih panggilan di antara kaum muda, agar akhirnya banyak orang bekerja di kebun anggur Tuhan. Kaum muda saya undang untuk hadir. Semoga kita semua semakin diberkati Tuhan karena peduli kepada sesama.
saya sampaikan berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapak kemarin siang, Bapak Daniel Adrianus Gunawan, usia 68 tahun, alamat lingkungan Monika. Berkat jenazah hari ini jam 3 sore di rumah duka Dharma. Kalau panjenengan punya kesempatan untuk mendoakan, silakan datang di dalam ikan tersebut. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.